Geng, hari ini kita masuk ke dalam sebuah pembahasan yang sebenarnya ya tidak terlalu mengejutkan untuk kita orang Indonesia. Sepertinya semua orang Indonesia udah nggak kaget, udah nggak asing lagi sama hal-hal seperti ini, yaitu soal korupsi. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau kita lihat ya, nggak cuma pejabat kita doang yang hobi korupsi, tapi masyarakatnya juga hobi korupsi. Kita bisa lihat dari bagaimana cara masyarakat kita menjalani kehidupan. Di lampu merah, nerobos. Jalanan, lawan arah. Terus trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki, jadi tempat parkir, jadi tempat untuk pedagang angkringan dan lain-lain. Nah, itu semua sudah termasuk ke dalam korupsi. Korupsi waktu, korupsi hak yang seharusnya bukan hak mereka tapi diambil. Nah, jadi di Indonesia memang korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Banyak masyarakat yang memprotes pemerintah yang korupsi, tapi masyarakatnya sendiri juga sama. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, gak cuma pemerintahnya doang yang korupsi, tapi masyarakatnya juga korupsi. Dan setiap tahunnya pasti ada aja berita atau laporan mengenai terungkapnya kasus korupsi. Dan memang sudah rutin terjadi. Nah, tinggal tunggu aja kasusnya itu kira-kira dari mana lagi, dari instansi mana lagi. Ya, berganti-ganti lah gitu, geng. Baru sebulan yang lalu, kita udah ngebahas sebuah kasus korupsi mesin EDC. Nah, sekarang ada lagi nih, geng, kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Kebayang tuh ya, persoalan kesehatan masyarakat aja dikorupsi juga. Apa nggak takut gitu masyarakatnya tiba-tiba ya meninggal secara massal, ya kan? Karena sesuatu yang curang, sesuatu yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan korupsi ini dilakukan di dalam sebuah pengadaan program yang sebenarnya bagus banget, yaitu program pemberian biskuit bergizi untuk ibu hamil dan balita. Kebayang tuh, geng, ibu hamil dan balita yang menjadi korbannya dari korupsi ini adalah generasi bangsa, penerus masa depan negara ini, tanah ini. Dan di dalam kejadian ini, masyarakat terutama ibu-ibu pastinya merasa antusias ketika mengetahui adanya program dari pemerintah ya. Sebab program ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, terutama ibu-ibu hamil, agar bisa mendapatkan gizi yang baik untuk bayi mereka yang sedang mereka kandung, ataupun kepada anak-anak mereka yang masih balita tadi. Tapi niat baik ini justru malah dijadikan sebagai ladang untuk mencari cuan, mencari keuntungan sepihak bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan keuntungan tadi secara curang. Dan sesuatu yang terlihat remeh ini seperti biskuit, ya kan? Kayak paling Rp1.000, berapa sih harga biskuit? Buat dimakan doang, yang penting enak di lidah cukup. Padahal ya, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, karena ini berhubungan dengan kesehatan. Yang dimana di dalam kasus ini, ketika korupsi itu dijalankan, biskuit yang harusnya bergizi malah berubah menjadi penyakit. Kenapa? Karena kandungan gizi di dalam biskuit itu gak ada, bisa dikatakan kurang, tapi malah diganti dengan gula yang tinggi. Dan ini sangat berbahaya bagi yang mengkonsumsi. Nah, di video ini kita bakal bahas secara lengkap bagaimana awal pengungkapan dari kasus ini, geng, dan bagaimana upaya dari para penyidik untuk bisa menangani hal ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo, geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, kita bakal bahas dulu nih, geng, program dari Kementerian Kesehatan yang disinyalir dimanfaatkan oleh beberapa oknum sebagai ladang mereka untuk mencari keuntungan. Munculnya dugaan korupsi biskuit ibu hamil dan balita ini. Jadi, geng, Kemenkes memiliki program yang bernama Pemberian Makanan Tambahan atau yang disingkat dengan PMT. Nah, PMT ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu PMT pemulihan dan PMT penyuluhan. Meskipun berbeda, kedua jenis PMT ini sama-sama memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama pada ibu hamil dan juga balita, agar mencegah serta mengatasi masalah gizi seperti stunting. Nah, ada penjelasannya, geng, untuk dua jenis PMT ini. Untuk PMT pemulihan bertujuan untuk memulihkan kondisi gizi kurang atau yang buruk pada balita dan juga ibu hamil. Bahkan makanan yang digunakan bisa berupa makanan lokal atau pabrikan yang kaya akan zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral. Contohnya nih ya, contohnya PMT pemulihan itu bisa berupa bubur kacang hijau,
nasi tim hati ayam atau biskuit yang difortifikasi. Biskuit yang dimaksud itu adalah biskuit yang sudah ditambahkan zat gizi tertentu saat produksinya agar bisa meningkatkan gizi di dalam biskuit tersebut. Nah, itu yang disebut dengan PMT pemulihan. Nah, kemudian geng, yang kedua tuh ada PMT penyuluhan yang tujuannya untuk memberi edukasi gizi kepada ibu hamil dan balita. Dan selain memberikan makanan tambahan, PMT penyuluhan juga memberikan informasi tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola asuh yang baik. Contohnya dengan melakukan kegiatan demo masak, konseling gizi, dan penyuluhan tentang isi piringku, yaitu sebuah penyuluhan mengenai kombinasi makanan yang baik untuk dikonsumsi di dalam satu piring. PMT penyuluhan ini juga berfungsi sebagai stimulan agar ibu dan balita rutin datang ke posyandu untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Selain dua PMT yang gue sebutkan tadi, ada PMT lainnya juga geng, yang mendukung kedua PMT yang tadi, seperti PMT berbahan pangan lokal, yang merupakan upaya bagi Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan potensi pangan lokal kita dalam program PMT ini. Nah, ini kan bisa mensupport petani juga lah gitu. Tujuannya agar meningkatkan status gizi, terus menurunkan angka stunting dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia sendiri, yang tersedia di daerah-daerah tersebut. Misalkan nih di daerah itu tuh penghasil padi atau penghasil ubi. Nah, dipakailah itu untuk program PMT ini. Nah, PMT lokal itu diberikan kepada balita gizi yang kurang dan ibu hamil yang kurang energi kronis atau KEK selama periode tertentu, geng. Misalkan kayak selama 90 hari gitu. Nah, kegiatan ini juga melibatkan evaluasi rutin dan makan bersama untuk bisa memotivasi peserta. Jadi kayak apa ya, kurang lebih tuh kayak dibikinin acara makan-makan bareng, dibikinin dapur masyarakat gitu loh, dapur bersama gitu-gitu deh. Kalau dari penjelasan gua tadi ya, intinya PMT ini adalah sebuah program dari Kementerian Kesehatan yang tujuannya bagus untuk memperbaiki dan menjaga gizi bagi ibu-ibu hamil dan balita di daerah-daerah. Caranya ada berbagai macam, termasuk dengan memberikan biskuit bergizi tinggi. Tapi sayangnya, justru ya, biskuit inilah yang diduga dijadikan sebagai ladang korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab yang diberikan mandat untuk mendistribusikan atau membuat biskuit tersebut. Soalnya ya, biskuit yang seharusnya bergizi itu komposisinya malah diubah, ya kan? Malah bukan gizinya yang tinggi, tepungnya, gulanya itu yang ditingkatkan di sana. Nggak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, sebenarnya bukan karena tepung dan gulanya doang yang bermasalah, tapi kayak gizinya itu nggak ada, sedikit banget. Fokusnya cuma di tepung dan gula itu doang. Jadi kalau gula terlalu tinggi kan bahaya ya bagi manusia. Nah, apalagi jika biskuit itu dikonsumsi secara berlebihan yang ada ya, itu jangankan orang tuanya, balitanya pun bisa kena diabetes. Jadi isinya cuma kalori doang itu biskuit, gak ada gizinya. Sementara untuk ibu hamil dan balita itu membutuhkan gizi yang lebih banyak. Dengan perilaku seperti ini, ya jelas sama aja, semacam merampas hak masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan gizi yang baik dari makanan yang disalurkan oleh pemerintah dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, tapi justru ya dibelokkan sampai akhirnya yang didapatkan oleh masyarakat, ibu hamil dan balitanya tadi ya kayak biskuit-biskuit penyakit gitu. Dan secara nggak langsung, balita aja yang masih belum tahu apa-apa menjadi korban korupsi di negara kita. Miris banget ya. Bener-bener kayak, wah, penyakit yang kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu. Terus geng, program-program pemerintah kayak gini kan pastinya memiliki anggaran. Dan untuk kasus ini, anggarannya pasti disesuaikan untuk membuat biskuit yang bergizi. Nah, tapi kan pada kenyataannya biskuitnya cuma banyak tepung dan gula doang. Berarti anggarannya kemana gitu? Dari sinilah muncul dugaan adanya kasus korupsi dari program pemberian biskuit dari Kemenkes ini. Nah, gimana nih awal mula terungkapnya? Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kronologi terungkapnya kasus korupsi biskuit bergizi di negara kita tercinta ini. Jadi geng, karena merasa ada yang tidak sesuai antara anggaran yang diberikan dengan hasil dari program PMT, yaitu biskuit yang ditujukan untuk ibu hamil dan balita ya, mulailah dilakukan pengusutan terhadap kasus ini. Namun, sebelum kasusnya ramai kayak sekarang, sebenarnya kasus ini udah pernah diusut juga oleh Kejaksaan Agung dan Diskrimsus Polda Metro Jaya pada tahun 2019 dan tahun 2022. Nah, tapi di dalam pengusutan tersebut, Diskrimsus Polda Metro Jaya mengeluarkan surat pada tanggal 12 November 2019 yang hasilnya tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Ya gue nggak tahu nih, kok bisa nggak ditemukan nih bapak-bapak di saat itu. Ya kita nggak tahu lah ya, mungkin
Ada apa gitu. Dihimpun dari berbagai sumber, keputusan serupa juga dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di saat itu. Penyelidikan dilakukan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengadaan biskuit PMT balita dan ibu hamil tahun 2017 dan 2018 tidak ditemukan pelanggaran hukum juga. Tuh, hebat nih. Nah, barulah nih ya, ketika tidak ditemukan adanya kasus korupsi, kasus ini pun diselidiki oleh pihak lain, yaitu KPK. Di saat itu ya, pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK bernama Asep Guntur Rahayu, dia mengungkapkan untuk bisa memberikan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak dengan kondisi tengkes atau stunting, pemerintah membuatkan sebuah program untuk memberikan makanan tambahan bagi bayi dan juga ibunya, ibu hamil gitu. Makanannya ini berupa biskuit tadi. Nah, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, tapi biskuitnya yang seharusnya bergizi ini justru nutrisinya dikurangi. Disitulah baru ketahuan ada korupsinya. Nah, jadi kalau untuk dua lembaga awal nih, kayak dari polisi dan jaksa yang memeriksa kasus ini, memang secara penggunaan dana, penggunaan anggaran, semacam nggak terlihat ada korupsi. Ya, jumlah biskuitnya sesuai, ya kan? Biskuitnya ada, pembagiannya ada, jadi nggak kelihatan korupsi. Barulah pihak KPK yang memeriksa, disitulah ketahuan korupsinya di mana. Korupsinya di bahan baku si biskuit itu, yang seharusnya bergizi, yang seharusnya mahal itu biskuit, tapi dipakai bahan-bahan yang murah, yaitu tepung dan gula. Tuh. Nah terus geng, selain itu geng, premix yang merupakan campuran vitamin, mineral, serta bahan lainnya juga ikut dikurangi. Buat yang belum tahu apa itu premix, premix ini adalah campuran siap pakai yang berisi berbagai nutrisi seperti vitamin, mineral, dan asam amino, dan juga lain-lain dengan komposisi tertentu yang sudah ditakar sesuai dengan standar. Nah, gara-gara dikurangi inilah berdampak pada turunnya kualitas gizi yang terdapat di dalam biskuit tersebut, yang mana juga ini berpengaruh terhadap harga produksi. Produksinya jadi yang harusnya kayak satu, misalnya ya, satu kantongnya atau satu produknya itu kayak 10.000, ini cuma jadi 2.000. Jadi 8.000-nya kemana? Dikantongin. Tuh. Nah, aksi ini dianggap menjadi celah bagi para oknum untuk bisa meraup keuntungan secara ilegal dan menimbulkan kerugian negara. Tujuan negara kita udah baik banget untuk masyarakat, tapi oknum-oknum yang menerima proyek ini ya berbuat curang. Berdasarkan keterangan yang gue dapatkan, aksi ini kemungkinan berlangsung dalam rentang waktu 2016 sampai tahun 2024. Nah, namun adanya informasi lain yang menyebutkan kalau aksi ini berlangsung sampai tahun 2020. Nah, cuma penyelidikan mulai dilakukan dari awal tahun 2024. Katanya sih gitu. Nah, cukup lama ya ini semua berjalan. Dan dalam rentang waktu tersebut, Pak Budi Gunadi Sadikin ya belum menjadi Menteri Kesehatan di saat itu. Kalau gue lihat dari list yang ada di Wikipedia, dalam rentang tahun 2016 sampai 2024 itu sudah terjadi pergantian posisi menteri sebanyak 2 kali. Yang pertama ya ada Nila Muluk yang menjabat dari tahun 2014 sampai 2019. Terus ada Terawan Agus Putranto yang menjabat dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, gue menemukan sebuah berita nih dari media Antara di tahun 2023 mengenai realisasi PMT lokal yang pada saat itu sudah mencapai 93,3% per 25 September 2023 dari 389 daerah yang mengikuti program tersebut. Di saat itu, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan yang bernama Lovely Daisy mengatakan PMT lokal yang mulai dilaksanakan pada Mei 2023 dengan menargetkan 6.325 puskesmas yang tersebar di 389 kabupaten serta kota. Berdasarkan akumulasi puskesmas yang mendapatkan alokasi dana program tersebut, dikatakan ada sebesar 70,4% yang sudah melaksanakan pemberian PMT lokal kepada masyarakat. Nah, jadi udah hampir 100% tuh yang mengadakan ini. Dan Bu Daisy ini mengatakan ya pada saat itu di tahun pertama penyelenggaraan PMT lokal ini pemerintah itu sudah mengalokasikan dana sebesar 1,2 triliun dan sudah melakukan pendampingan di setiap daerah yang melaksanakan program tersebut agar terjadi percepatan implementasi PMT. Jika diasumsikan kalau biskuit itu juga diberikan ya itu artinya sudah banyak sekali ibu hamil serta balita yang mengkonsumsi biskuit tinggi gula ini. Kebayang tuh sedihnya gimana tuh masa depan bangsa. Jadi kalau kalian lihat anak-anak kecil di Indonesia pertumbuhannya buruk banget. Ada yang obesitas, ada yang kulitnya gatal-gatal, ya kan? Ada yang gampang sakit. Ya, beginilah. Makanan yang kita konsumsi semuanya sudah semacam racun yang perlahan-lahan akan menggerogoti tubuh kita. Dan dalam rentang tahun dari 2016 sampai 2024 berarti sudah berapa banyak biskuit yang dikonsumsi oleh masyarakat kita.
Sedih nggak tuh? Terus kemudian geng, gue juga akan mengakses laporan penelitian evaluasi pelaksanaan program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita kurus dan juga ibu hamil kurang energi kronis atau KEK yang dibuat oleh Badan Kebijakan Kemenkes. Di sini ya, lengkap banget geng informasinya. Yang mana dijelaskan kalau ada 4 strategi dalam mengurangi gizi kurang atau gizi buruk, yaitu memperbaiki konsumsi pangan keluarga dengan pola pangan yang bergizi seimbang melalui peningkatan akses pangan keluarga dan perorangan dengan perbaikan dan daya beli serta pendidikan. Nah terus yang kedua, dengan suplementasi baik berupa pangan tambahan maupun tambahan multizat gizi mikro. Terus yang ketiga, fortifikasi makanan. Dan yang keempat, strategi penanggulangan gizi itu harus terintegrasi di dalam suatu koordinasi dan kepemimpinan yang efektif. PMT pemulihan bagi bayi dan anak balita kurus serta ibu hamil KEK itu merupakan salah satu dari strategi global tersebut, geng. Program ini bahkan sudah dijalankan sejak tahun 1998 sampai 2003, yaitu berupa PMT bubuk atau bubur dan PMT biskuit mulai tahun 2024. Tapi penurunan terhadap masalah gizi ternyata belum terselesaikan, tidak sesuai harapan. Terus geng, di tahun 2016 pemerintah itu sudah mengalokasikan anggaran mengenai pengadaan makanan tambahan berupa biskuit yang bakal diberikan kepada 396.560 balita kurus dan 485.248 ibu hamil KEK yang ada di seluruh Indonesia. Pembuatan biskuitnya dilakukan di pabrik makanan yang ada di Jakarta sebagai produsen biskuit untuk PMT balita, PMT anak sekolah, dan PMT ibu hamil. Setiap bungkus biskuit ini berisikan 12 keping yang mengandung berbagai kandungan gizi. Kalian bisa lihat sendiri komposisinya, banyak banget kan? Nah nih, dan pastinya gizi tersebut sangat dibutuhkan bagi balita yang sedang aktif-aktifnya dan dalam masa tumbuh kembang. Untuk ibu hamil tentunya ini sangat baik ya, baik bagi kesehatan ibu dan bayi di dalam kandungannya. Nah tapi ya, komposisi itu cuma tulisan doang. Aslinya semuanya justru diubah jadi tepung dan gula tok. Yang penting jadi biskuit. Yang mana pada awalnya ketika program PMT ini baru dijalankan, memang tingkat pencapaiannya masih rendah. Namun yang menariknya, sedari tahun 2016 sudah tercatat kalau rata-rata zat gizi yang terkandung di dalam biskuit PMT balita masih ada beberapa vitamin yang lebih rendah dari spesifikasi komposisi zat besi yang ditetapkan di dalam Kemenkes nomor 224 tahun 2007, yaitu Fe, vitamin A, vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin K1. Sementara untuk PMT ibu hamil, zat gizi yang masih rendah dari spesifikasi komposisi zat gizi Kemenkes nomor 889 tahun 2009, yaitu kandungan zat gizi makro, yaitu salah satunya energi total, terus ada protein dan lemak, serta zat gizi yang melebihi spesifikasi Kemenkes, yaitu kandungan gula total. Itu berarti memang kandungan gula yang berlebihan ini sudah terjadi sejak awal penerapan biskuit PMT ini, geng, dan gak pernah dibenahi sampai sekarang. Kacau banget, geng. Tujuannya, bahasanya ya kan, untuk mensejahterakan masyarakat, biar masyarakat sehat, biar masyarakat kuat tumbuh kembangnya, biar anak-anak generasi bangsa ini pinter, tapi ya yang dikasih sampah gitu ya. Dan di dalam laporan yang sama juga tertulis, kebijakan penentuan sasaran pemberian PMT untuk balita serta ibu hamil di berbagai daerah ini hasilnya bervariasi, geng. Sebab ya sasarannya nggak cuma ditujukan untuk menangani balita kurus serta ibu hamil KEK doang. Pedoman untuk melaksanakan PMT juga berbeda-beda tergantung dari daerah-daerah tersebut. Ada kendala juga yang dialami oleh puskesmas-puskesmas daerah-daerah ya, karena kebanyakan dari puskesmas saat itu masih belum memiliki ruangan khusus yang ideal untuk bisa menyimpan PMT. Ya kita paham ya, di kampung-kampung puskesmas mana gede-gede sih, kecil-kecil banget. Terus ya untuk menyimpan makanan-makanan untuk PMT itu mau di ruangan mana, ya kan? Ruangan bersih mana? Susah mereka di sana. Nah, sebab kalau nggak disimpan dengan baik nih ya, PMT ini bisa jadi rusak. Entah kena kecoa, dikencengin tikus, dan lain-lain lah. Dan sudah pasti kandungan gizinya tuh udah rusak, nggak maksimal lagi. Ya ditambah lagi dengan memang nggak ada gizinya, cuma tepung dan gula. Nah terus juga laporan ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 65% PMT balita yang diberikan justru tidak tepat sasaran. Sementara untuk PMT ibu hamil ada sebanyak 87,7% yang tepat sasaran. Yang mana artinya masih ada sisanya yang belum tepat sasaran. Balita yang bisa menghabiskan PMT biskuitnya itu cuma 33,2%. Kalau untuk ibu hamil yang bisa menghabiskan biskuitnya mencapai 21%. Nah ini laporan di kondisi ketika PMT baru dilaksanakan, geng, tahun 2016. Kalau kita bandingkan
dengan tahun 2023 setelah beberapa tahun dijalankan, capaian targetnya sudah meningkat memang. Jadi sebenarnya bisa dikatakan progresnya itu berhasil ya geng. Secara ya penyuluhannya atau pemberiannya kepada yang membutuhkan itu emang oke gitu, nyampe semua. Cuma aja geng, itu tadi, biskuitnya itu nggak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Memang semuanya kebagian, seluruh Indonesia kebagian. Tapi isinya apa? Gizi? Enggak, kalori isinya. Kasian banget. Terus kemudian geng, juru bicara KPK yang bernama Budi Prasetyo itu menyampaikan bahwa tim KPK sudah melakukan berbagai tindakan untuk mencari informasi dan keterangan yang dibutuhkan agar bisa mendukung kejelasan dan konstruksi perkara dugaan kasus korupsi yang menyeret Kemenkes ini. Pak Budi itu menyampaikan pernyataan tersebut ketika dikonfirmasi mengenai kabar dari pemanggilan seorang saksi yang berinisial MJ yang disebut-sebut berasal dari perusahaan farmasi geng. Nah terus juga beredar informasi yang menyebutkan kalau perusahaan farmasi tersebut berinisial IF. Nah, gue nggak bisa nyebutin nih kepanjangannya apa. Yang jelas inisialnya IF, tebak sendiri deh. Nah, perusahaan IF inilah yang disebut-sebut memenangkan tender pengadaan makanan tambahan ini. Namun, Pak Budi belum bisa menyampaikan secara rinci mengenai siapa aja pihak yang terkait dengan kasus yang diduga sebagai korupsi PMT di Kemenkes ini, geng. Cuma beliau memastikan bahwa KPK akan menelusuri serta melacak setiap pihak yang diduga terlibat maupun berperan di dalam dugaan korupsi ini. Dan sebelum kasus terkait biskuit PMT, KPK juga sempat menyoroti efektivitas program yang sama geng. Yang mana di tanggal 5 Maret 2025, KPK itu menyoroti program pemberian biskuit maupun susu oleh pemerintah yang belum menunjukkan adanya hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Pak Setio, selaku Ketua KPK, menyebutkan bahwa anak atau ibu hamil lebih banyak menerima biskuit daripada susu, sehingga KPK menilai bahwa pemberiannya jadi nggak efektif dan hanya buang-buang anggaran. Lebih banyak biskuit, harusnya kan susu ya. Kalau susu kayak mau dipalsukan juga agak susah tuh, ya kan? Tapi kalau biskuit kan gampang banget, tinggal bahan bakunya tuh dibikin pakai yang murah-murah. Dan lebih lanjutnya, Pak Setio juga menyoroti mengenai eksklusivitas dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan bagi beliau, ya, penertiban harus dilakukan karena beliau mendapatkan informasi adanya perlakuan khusus yang terjadi di beberapa lokasi. Terlebih lagi, ada laporan yang menyebutkan kalau terjadi pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai 10.000, tapi yang diterima cuma Rp8.000 aja, geng. 2.000-nya dikantongin. Ya memang terkesan kecil kalau 2.000 dikali sekian juta, 2.000 juta 2M gitu kan. Untuk itu ya, Pak Setio ini memperingatkan Badan Gizi Nasional atau BGN agar bisa menjaga kualitas makanan program dari makanan bergizi gratis atau MBG. Dan BGN ini harus bisa memastikan kandungan makanan yang diberikan kepada anak-anak penerima program MBG ini. Dan KPK juga mengingatkan bahwa anggaran program MBG luar biasa besar sehingga distribusi yang terpusat di BGN jangan sampai menimbulkan permasalahan di tingkat daerah. Kemudian Pak Setio juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan mendorong keterlibatan masyarakat serta penggunaan teknologi di dalam pengawasannya. Yang mana ini maksudnya ya pengawasan pakai teknologi dicatat dengan benar. Nah kalau misalkan masyarakat itu kalau sempat ada yang ngelihat wah ini curang nih, laporin aja supaya ya oknum-oknum yang curang ini bisa ditindaklanjuti. Terus geng, di saat itu anggaran yang disediakan untuk membeli biskuit dan susu sebagai salah satu upaya mengatasi stunting di tiap daerah itu dihentikan dan dialihkan penggunaannya. Nah, Wakil Menteri Kesehatan yang bernama Pak Dante Saxono Harbuwono itu mengatakan sebagai gantinya, anggaran dialihkan untuk membeli makanan protein hewani. Sebab PMT berupa biskuit dan susu dinilai kurang efektif mengatasi stunting. Menanggapi penemuan pemberian makanan bergizi di daerah sering diselewengkan atau menyalahi aturan, seperti memberikan produk kemasan susu kotak dan biskuit yang tinggi lemak dan gula, nggak sesuai nilai gizinya. Nah, Pak Dante ini menyatakan pihak Kemenkes sudah berulang kali mengadakan evaluasi dan audiensi bersama para ahli. Nah, para ahli berpendapat bahwa pemberian PMT yang paling efektif untuk mencegah stunting adalah dalam bentuk protein hewani. Pak Dante kemudian meminta kepada seluruh pihak agar tidak salah dalam menanggapi kebijakan penyetopan anggaran untuk pembelian susu dan biskuit tersebut. Sebab Kemenkes sudah mengganti hal itu. Jadi bukan di stop untuk nggak dibagi lagi, enggak, tapi diganti dengan pemberian anggaran untuk membeli atau mengolah makanan berprotein hewani seperti telur, ikan, dan ayam yang kemudian disalurkan melalui posyandu di seluruh Indonesia. Selain lebih bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, makanan yang mengandung protein hewan ini juga bisa dikembangkan oleh warga lokal karena bisa meningkatkan roda perekonomian suatu wilayah. Jadi nggak bisa lagi tuh kayaknya dikorupsi-korupsi. Kalau tadi kan biskuit ya bahannya bisa dikorupsi. Nah kalau ini kan udah jelas nih ayam,
telur. Gimana caranya dipalsukan? Nggak mungkin gitu. Dan juga rata-rata sumbernya itu dari ya petani atau peternak lokal. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sementara Pak Budi selaku Menteri Kesehatan itu memberikan respon terkait dugaan korupsi pengadaan program biskuit PMT ini. Berdasarkan pernyataannya, Pak Budi ini justru bilang kalau dia tidak mengetahui adanya PMT tersebut dan baru mendengar. Gimana sih? Ya ini nggak tahu ya geng, apakah karena Pak Budi ini baru jadi menteri di akhir tahun 2024? Tapi kan seharusnya ya beliau tahu lah ya ada PMT ini ya. Kan menjadi menteri harusnya kan ngelihat program-program yang lalu-lalu tuh apa aja. Kalau emang program lalu itu baik ya diteruskan, dilanjutkan gitu. Ini bisa-bisanya beliau nggak tahu katanya. Namun kan ya gitu tadi, setelah jadi menteri Pak Budi harusnya tahu lah ya program tersebut, karena itu kan dijalankan di dalam kementerian yang beliau pimpin sendiri. Malah beliau yang nggak tahu. Dan selain Pak Budi, pihak dari Kemenkes yang angkat bicara itu adalah Pak Aji Muhawarman selaku Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Kesehatan. Nah, Pak Aji ini bilang bahwa Kemenkes itu berkomitmen untuk mengikuti proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap dugaan korupsi pengadaan PMT untuk balita dan ibu hamil ini. Kemenkes pun menghargai dan menyerahkan proses penyelidikan kasus ini sepenuhnya sesuai dengan kewenangan KPK. Nah, di saat itu Pak Aji kembali menegaskan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan itu terjadi sebelum era kepemimpinan Menteri Kesehatan yang saat ini, yaitu Pak Budi Gunardi Sadikin. Dan meskipun begitu, Kemenkes akan tetap membantu proses penyelidikan dan melakukan pengawasan serta melaporkan hasilnya ke KPK. Beliau juga menegaskan Kemenkes akan mematuhi dan mengikuti proses hukum jika memang terbukti adanya pelanggaran hukum di dalam PMT tersebut. Nah, itu geng. Bayang ya geng ya, segala lini di negara kita ini dikorupsi, termasuk makanan untuk rakyat miskin. Makanan kecil-kecil, biskuit, ya Allah, tetap dikorupsi juga. Itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menyeret Kemenkes yang berkaitan dengan biskuit yang disalurkan melalui program PMT. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.